Lihat juga pemirsa bagaimana ia memberikan sambutan hangatnya untuk Indonesia. Ya, nantinya kita akan sambut bersama di hari Sabtu sore. Patrick Kluivert akan tiba di Indonesia untuk bersama dengan timnas Indonesia menuju ke pertandingan-pertandingan yang of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright. Tak terasa, sudah saatnya kita melihat pelatih baru timnas Indonesia yang akan memperkenalkan diri di depan publik sepak bola tanah air. Ya, Patrick Kluivert beserta rombongannya tiba di Indonesia. Tinggal menunggu waktu press conference perkenalan sebagai pelatih saja. Namun menariknya, justru asisten pelatih Alex Pastoor yang lebih menarik perhatian fans. Bahkan ia sudah mendapatkan julukan dari fans sebagai The Professor. Tapi tentunya itu bukan julukan sembarangan loh. Tapi mau gimana pun, fans juga menyambut keberadaan Kluivert sebagai pelatih yang punya nama besar. Hampir sebagian fans sepak bola pasti mengenalnya. Di samping itu, Australia adalah saingan terberat timnas saat ini yang akan menjadi lawan selanjutnya di round 3. Pasti mereka sudah mengintai. Terlebih untuk press conference, pasti ada sesuatu yang penting bagi Australia. Tapi apakah yang sebenarnya dinantikan Australia dari datangnya pelatih baru? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut ini sampai tuntas. Perebutan runner-up klasemen grup C akan menjadi lebih menarik nampaknya setelah masuknya pelatih baru Patrick Kluivert. Meskipun targetnya masih tetap peringkat 3 atau minimal 4, namun mau gimana pun ekspektasi dan tuntutan penggemar setelah pergantian pelatih jadi meningkat drastis. Namun di sini bukan karena jumawa, melainkan semuanya tinggal meminta hasil. Sudah nggak ada lagi proses-proses. Makanya semuanya langsung membebani pelatih baru untuk lolos ke Piala Dunia dan runner-up grup adalah yang paling cepat. Tapi di sini yang perlu diingat, grup C ini merupakan grup neraka dalam kualifikasi Piala Dunia round 3 2026. Dan Indonesia hanya tim underdog yang notabene bukan tim unggulan. Namun mau bagaimana, hasilnya sejauh ini justru di atas ekspektasi. Bisa melebihi peringkat Saudi dan timnas berada di peringkat 3 hanya berjarak 1 angka saja dengan Australia. Oleh karena itu, harusnya persaingan ketat akan lebih diharapkan fans. Dan Kluivert sendiri sepertinya menyanggupi mengingat ia sudah berjanji akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dan menghadapi Australia adalah kunci untuk menuju impian tersebut. Dengan adanya dua asistennya Alex Pastoor dan Dani Lanzat, semoga saja tidak ada lagi alasan untuk kalah, minimal imbang lah. Karena hal ini juga yang diharapkan oleh legenda timnas Indonesia, Perry Sandria. Harapan saya sebagai mantan pemain, ke depannya timnas Indonesia bisa lebih baik di tangan Kluivert karena situasi ini sangat kritis sekali. Karena ada pergantian pelatih timnas Indonesia secara tiba-tiba. Saya berharap dengan pelatih yang baru minimal bisa imbangi kontra Australia dan lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar Perry Sandria, mantan striker timnas, dikutip dari bola.com. Ya begitulah adanya tuntutan fans, belum lagi tambahan dengan adanya pemain keturunan baru yang akan menjadi tambahan di bulan Maret mendatang, macam Ole Roumanie dan Jero Riedewald. Tentunya ekspektasi itu akan makin besar, dan itu wajar karena Patrick Kluivert masuk di tengah perjuangan timnas di round 3 loh. Jadi semuanya ingin yang pasti-pasti aja ya kan? From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we
Yap, karena menjadi tim yang paling pertama menghadapi Indonesia menggunakan pelatih baru, Thailand Australia sudah mulai memantau kondisi timnas Indonesia sekarang. Sebelumnya, media-media negeri Kangguru saja sudah langsung update tentang masalah skuad Garuda yang akhirnya ganti pelatih. Kini menjelang sesi press conference, pastinya Australia akan kembali mengintai lewat media untuk mendengarkan rencana-rencana baru timnas yang kemungkinan besar akan dibahas Clifford saat press conference. Tapi rencana ini biasanya hanya sekedar target yang mana disebutkan guna meyakinkan para penggemar. Namun bagi tim rival tentunya sangat penting guna mengetahui kondisi skuad Garuda karena sebelumnya sempat berantakan, ya kan? Sekarang saja nih teman-teman, media Australia, yakni Daily Star, sudah mulai membahas sambutan yang tak baik dari supporter atas kedatangan Patrick Clifford. Faktanya penunjukan Clifford sama sekali tidak disambut baik oleh para penggemar karena banyak yang masih mendukung Shin Tae-yong. Tulis media Australia Daily Star dalam artikelnya. Ya, pada intinya setiap tim menginginkan hasil yang sebagus mungkin untuk dirinya sendiri. Tentu kondisi yang kurang baik dari tim rival menjadi salah satu berita yang bagus bagi mereka. Namun bagus ini sendiri dalam bentuk persaingan saja. Tentu Australia juga ingin lolos langsung ke Piala Dunia dan Indonesia bisa sangat mengancam posisi mereka jika saja bisa mengimbangi permainan The Socceroos pada 20 Maret mendatang, ya kan? Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Facetime Road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hope. Untuk melaksanakan perkenalan langsung sebagai pelatih baru timnas, sekaligus mau press conference pertama, menurut laporan Patrick Clifford sudah berangkat dari Belanda menuju Indonesia sejak malam Sabtu dini hari. Dan sesuai perkiraan waktu perjalanan, juru latih baru timnas ini mendarat di tanah air pada Sabtu sore. Jelas kedatangan yang utama untuk memperkenalkan diri ke publik sepak bola Indonesia. Tapi lebih dari itu, Erick Thohir juga membocorkan rencananya akan memanggil pemain-pemain dari Liga 1. Yang sekiranya bisa hadir untuk menyambut Clifford secara langsung dan akan diajak makan malam guna bisa mengenal lebih dekat. Nanti hari Minggu tanggal 12, para pemain timnas Indonesia akan makan malam dengan Patrick. Saya tadi malam telepon Rido Arhan. Saya bilang nanti Patrick datang, siapa yang bisa join ke dinner? Arhan bilang tidak bisa, karena 12 dia sudah tanding. Ada pesan yang ingin disampaikan ke coach baru? Rido saya telepon, dia bilang boleh ngomong bebas? Boleh saya bilang, ungkap Erick Thohir kepada Kompas TV. Juga pemirsa bagaimana ia memberikan sambutan hangatnya untuk Indonesia. Ya, nantinya kita akan sambut bersama di hari Sabtu sore. Patrick Clifford akan tiba di Indonesia untuk bersama dengan timnas Indonesia menuju ke pertandingan-pertandingan yang semakin baik lagi ke depannya. Kedatangan Clifford ke tanah air memang tak terlalu membuat orang-orang optimis. Jujur saja, asistennya justru lebih membuat semua publik percaya. Tentu semua penggemar lebih menantikan kehadiran Alex Pastor dan Denny Lanzat. Semoga saja keduanya ikut saat sesi press conference ya, biar makin yakin lah. Tapi bagaimanapun, Clifford adalah orang yang sebenarnya sangat menarik, karena dia juga seorang public figure yang terkenal dalam dunia sepak bola. Tak heran jika nanti ia diajak foto sana-sini sama fans, terutama fans Ajax Amsterdam dan fans FC Barcelona maksudnya. Karena kan Clifford legenda besar di dua klub tersebut. Kalau fans Garuda sih belum tentu mau ngajak foto. Pasti masih ada yang kecewa dengan penunjukan Clifford. Kalau teman-teman sendiri gimana? Rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on Facetime Road. With the fire of Garuda in our souls we. Seperti yang diketahui, Alex Pastor sebagai asisten justru lebih kaya pengalaman dan taktik dibandingkan pelatih sendiri, Patrick Clifford. Nah menariknya, ternyata Mas Alex ini sudah dijuluki sebagai profesor di Belanda sendiri.
Kalau menurut keterangan yang ada, Alex Pastoor dijuluki sebagai sang profesor di Belanda karena prestasinya yang impresif dalam membawa tim-tim promosi ke Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Selain profesor, julukan El Banana juga melekat pada Alex Pastoor karena rekam jejaknya yang konsisten dan berorientasi pada hasil membuatnya dihormati di dunia sepak bola Belanda. Alex Pastoor sendiri banyak mendapatkan julukan karena profesinya. Setelah menjadi pelatih, ia memilih menjadi pengamat di stasiun televisi. Dan karena kemahirannya dalam menganalisis, asisten pelatih timnas ini dapat berbagi julukan. Jelas kini Indonesia punya 2 profesor, karena sebelumnya sudah ada Tom Haye juga mendapatkan julukan yang sama. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tide road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity. Yap, jadi begitulah situasi sekarang yang sedang hangat dibicarakan. Tentu harapan fans hanyalah hasil semata, karena sudah tidak ada lagi proses. Harusnya sih demikian, coy. Sebelumnya kita sudah menanam sebegitu lama. Sekarang semoga saja benar-benar bisa memetik hasilnya di bawah asuhan Patrick Kluivert, ya kan? Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.